Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Pada jalur online ini kami dapat berkumpul kembali, sehingga kami, para pengurus KMK UPB dan seluruh anggota KMK UPB, dapat selalu tumbuh berkembang dalam iman kami. Berkatilah kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini berguna bagi perkembangan kami, dan yang paling utama membantu semua kawan-kawan kami, terutama mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, agar menjadi pribadi yang selalu setia kepadamu dan mau melayani dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Baik, kita akan lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang 3 tingkat suara hati. Setelah pertemuan yang pertama 2 minggu lalu, pertemuan kedua minggu kemarin ya, dan hari ini pertemuan yang ketiga. Sebenarnya kita sudah 4 kali pertemuan ya. Nah, tapi untuk materinya sudah pertemuan ketiga. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan kalau ingin melihat materinya atau mendengarkan materinya, silakan putar saja YouTube saya. Di situ saya sudah sampaikan kepada Polan ya, jika ada yang ketinggalan materinya atau mungkin ingin mendalami lebih lanjut, silakan. Nah, kita lanjut ke 3 tingkat suara hati. Penekanan pada pentingnya suara hati dalam pengambilan keputusan moral bisa menciptakan dilema bagi banyak orang Katolik, karena mereka kerap kali menemukan kepekaan kebenaran moralnya bertentangan dengan apa yang dikatakan hukum gereja tentang problem moral tertentu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masalah ini memang terjadi, terutama pada kelompok kaum muda, yaitu di tingkat universitas seperti kalian. Problem solving harus dicari solusinya. Bagaimana masalah-masalah ini terjadi? Apalagi dalam kehidupan kalian yang hidup di kos, hidup ngontrak, jauh dari pengawasan orang tua, jauh dari pengawasan misalnya pembina dan pendamping kalian. Nah, ini penting untuk memahami bahwa moral itu adalah sesuatu yang harus menjadi kekuatan yang berasal dari kehendak Allah untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah atau keliru atau menyimpang. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kita menjadi pribadi dewasa dalam tahap muda ini harus bergiat untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dengan cara tingkah laku kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang paling penting. Sering di kalangan kita meniadakan atau bahkan mengaburkan hukum gereja, atau kita sebagai orang Katolik lupa bahwa moral kita sebagai orang Katolik itu standarnya harus tinggi. Moralitas hidup beriman
Orang muda Katolik itu harus tinggi jika ingin berhasil di masa sekarang dan masa depan. Mengapa? Karena moralitas hidup beriman Katolik kita itu merupakan acuan standar. Ya, kalau kita ikut misa harian pada hari ini standarnya tuh tinggi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari para ahli Taurat dan orang Farisi, maka ya kan kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, itu harus dipahami. Nah, seringkali kita meniadakan hal-hal itu karena kita merasa muda. Muda berarti punya pengalaman. Dan mungkin karena kenikmatan, rayuan dunia, hawa nafsu, apalagi tidak ada kontrol pengawasan dari orang tua. Pacaran kelewat batas misalnya. Ya. Lalu melaksanakan percabulan, bahkan perzinahan. Nah, ini memang menjadi sesuatu momok bagi hidup beriman kita. Ya. Apalagi di masa muda ini kan, masa bergairah di mana hormon-hormon memang mengalami masa pertumbuhan mulai dari SMA dan perguruan tinggi ini, ya, di mana eksplorasi kita diberikan kebebasan. Seharusnya kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan untuk hidup ngekos, hidup ngontrak itu bukan lalu kita seenaknya, ya kan, memperlakukan tubuh kita ini seakan-akan tubuh kita ini harus mengikuti hawa nafsu kita. Padahal itu harus kita kendalikan. Nah, ini sering terjadi. Makanya akibatnya ya banyak pergaulan bebas, ya, pacaran kelewat batas, pacaran tidak sehat, ya, misalnya ya lalu pre-sex, ya kan, nah berbuat cabul, ya itu sesuatu yang sebenarnya bukan cinta, itu adalah pelanggaran dari cinta, karena cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Nah, begitu juga dalam hukum gereja, jelas, ya. Kita tahu 10 perintah Allah sebagai landasan moral hidup beriman Kristiani, moral dasar kita. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan, mungkin diulang lagi. Ya, kita tahu perintah yang pertama kan, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, itu sudah membuktikan bahwa hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu harus yang paling utama. Dan itu ditempatkan yang pertama. Dan kita tahu ketika kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, kita sudah membuat berhala-berhala pada diri kita. Dan kita tahu bahwa kita setiap waktu, setiap saat harus berdoa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, menyiapkan waktu untuk berdoa, ya apapun kegiatan aktivitasnya minimal tanda salib. Jadi perintah pertama ini benar-benar ya menghubungkan kita bahwa kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini memang harus dipahami, konsepsi beriman ini harus kita resapi, bahwa jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu adalah sesuatu yang mutlak dan sakral. Ya, ada dalam satu perintah itu ada 3, ya kan, ketentuan. Jangan memuja berhala, lalu berbaktilah padaku saja. Ya, kita tidak memuja berhala misalnya, tetapi tidak berbakti. Nah, akibatnya apa? Ya kan? Kita jarang ke gereja, jarang memuji dan memuliakan Tuhan. Ya kan, omongan kita banyak yang cabul, banyak yang jorok, banyak yang ya nakal, ya kan? Kemudian ya, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita harus mengikuti perintah Allah yang pertama ini sebagai bentuk konsekuensi moral kita dalam memilih pasangan kita. Contohnya, misalnya ya kita berpacaran. Nah, kita berpacaran itu ya memang ya ketika kita senang dengan orang beriman lain. Tetapi kalau kita sudah ya kan melanggar perintah yang pertama itu, sebenarnya kita sudah melanggar moral kita sendiri. Ya kan, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya kan? Akibatnya kita kehilangan iman kita, padahal cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kalau bangsa Israel itu lebih ekstrim dia menerapkan itu. Ya. Nah, kalau misalnya orang Yahudinya atau orang Israel kawin dengan
orang beriman lain ya sudah dianggap kafir, kan begitu, sudah dianggap berbeda kaumnya. Nah, di kita ini kan kita mohon maaf misalnya, ya, banyak di antara kita tidak mampu mempertahankan iman kita karena kita tidak meresapi perintah yang pertama itu. Nah, mungkin lupa atau mungkin tidak paham atau pura-pura tidak paham. Dan bahkan ini mengecewakan juga banyak belah pihak. Terutama misalnya pengurus-pengurus, ya kan, aktivis. Saya ingat waktu itu cerita seorang aktivis di suatu organisasi Katolik, lalu dia yang pentolannya, lalu dia yang pindah iman. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang salah dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga untuk itu mari kita coba evaluasi itu. Maka dengan mendengarkan suara hati itu kita mulai memahami bahwa apa yang diinginkan Tuhan Allah kepada kita merupakan maksud tertentunya adalah proses penyelamatan itu adalah sesuatu kehendak Allah yang mulia. Nah, kawan-kawan yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, sama berikutnya itu perintah Allah yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Bagaimana kita menghormati Tuhan Allah kalau kita tidak menyambut tubuh dan darah Kristus? Kita tahu bahwa ada 5 perintah gereja, kan? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya, yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, kita sebagai pengurus gereja atau pengurus KMK UPB ini kan pengurus gereja di Universitas Pancabakti. Kita tidak memberikan sikap perilaku contoh teladan yang seperti yang disampaikan itu. Nah, justru kita yang harus menjadi pelopor-pelopor untuk mengajak seluruh mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti untuk hadir dalam misa di masing-masing parokinya. Nah, sering sekali saya singgung, di gereja Katolik di Kota Pontianak ini kan kita bisa milih, mau milih misa mana, mau milih misa hari Minggu pada Sabtu sore, Minggu malam, itu banyak. Ada beberapa gereja, dari paroki Stella Maris, paroki Katedral, paroki Kota Baru, paroki Sisilia, begitu juga pada hari Minggu, bukan lagi tidak banyak, tebaya, mulai dari 5:30. Kalian mau milih gereja di mana? Gereja Katolik di mana? Semua paroki menyelenggarakan dari mulai jam 5:30, jam 6, bahkan kapel-kapel juga ada menyelenggarakan misa, jam 6:30, jam 7, jam 8, 8:30. Masa masih tidak mampu untuk ke gereja? Nah, ini sering menjadi pelanggaran moral yang kita lakukan. Padahal tidak ke gereja 1 minggu atau 1 kali dalam minggu itu kita sudah melakukan yang namanya dosa berat dan harus mengakui dosa kita untuk menerima sakramen tobat. Nah, ini menjadi hal yang harus kita camkan bahwa pelanggaran moral yang kita lakukan itu, nah, itu bertentangan dengan hukum gereja, kan jelas. Itu juga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Kita pantang dan puasa kita itu kan sudah ada yang namanya dispensasinya. Pantang dan puasa wajib itu 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung. Pun tidak mampu juga kita melakukan, dan ini sering pelanggaran moralnya sering kita lakukan. Nah, pada hari Jumat pantang. Nah, kalau mau berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam silakan. Itu sebagai bentuk silih kita atas dosa kita. Kita bersyukur atas rahmat ilahi bahwa kita diberikan sarana pengakuan dosa, sakramen itu. Nah, maka tobat dan sesal kita itu harus kita lakukan dengan berpantang dan berpuasa, bukan untuk dilihat orang, Apa kata Yesus? Jangan melakukan kewajiban agamamu untuk dilihat orang, sia-sia saja, percuma saja, kan begitu. Nah, ini menjadi perhatianlah bagi kita, Nah, untuk itu jangan sampai kita menjadi pengurus KMK UPB atau menjadi anggota KMK UPB
tidak ada perubahan. Berikutnya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Pada masa Prapaskah kemarin itu saya lihat kelompok mahasiswa ini agak kurang menerima sakramen tobat. Saya sudah beberapa kali melakukan observasi ya, terutama di paroki terdekat, paroki Bunda Maria. Kelompok mahasiswa ini entah kemana ya, apakah tidak tahu forma mengaku dosa. Nah, semoga nanti ya itu diajarkanlah kembali oleh divisi, ya kan, mungkin pewartaannya ya. Ada 23 orang pengurus KMK, jangan hanya mengurusi kegiatan tetapi juga mengurusi katekese ya. Jadi seharusnya kalau misalnya ada program untuk pengakuan dosa itu bisa ya disampaikan pada paroki terdekat. Paroki terdekat dari UPB kan paroki Bunda Maria ya, menghadap pastor. Jadi itu masuk dalam program kerja menerima sakramen pertobatan ya. Nah, yang tidak hafal dan tidak tahu forma menerima sakramen tobat ya kembali diajarkan. Berikutnya yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah itu kan kewajiban. Kita tahu masa Paskah yang sesuai dengan ajaran gereja adalah 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan. Tetapi masa Paskah itu sebenarnya terus kita rayakan setiap hari Minggu itu. Nah, makanya kita harus menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau bisa setiap hari. Apalagi kalian kan, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana, itu kata Amsal. Nah, itu. Berikutnya, ya kan? Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ya. Hari Minggu malah main game, hari Minggu malah pergi mancing, hari Minggu malah pergi rekreasi, bukan ke gereja atau melaksanakan misa ya. Jadi perintah 1, 2, 3 itu luar biasa mengikat kita supaya kita ya kan selalu berada di dalam Kristus, karena kita adalah milik Kristus. Kita diciptakan menuju Kristus. Nah, sebelum dunia dijadikan engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Masuklah dan berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi bacaan hari ini mengingatkan kita ada selubung yang menutup hati kita atau menutup diri kita sehingga kita sulit untuk ke gereja. Selubung itu hanya Roh Allah lah yang bisa membukanya dengan rahmat pengampunan dan belas kasih dari Allah. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan akar kemalasan, ya akar dosa itu kemalasan. Kemalasan, kesombongan, kecongkakan, kelobaan, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, ya kan? Nah itu. Coba dengar bacaan Injil pada hari ini, ya kan? Jika kamu marah dengan saudaramu, kamu dihukum. Nah, bayangkan. Nah, jika kamu menyebut saudaramu kafir, ya kan? Hadapkanlah dia ke mahkamah agama. Nah, bayangkan. Ya, kita tidak boleh menyebut saudara-saudari kita itu kafir. Karena apa? Karena semua kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan orang Kristen sendiri kan. Lihat kawannya tak ke gereja lalu disebutnya begitu, ya kan? Nah, apalagi kata jahil, jangan menyebut kata jahil, ya kan? Orang itu harus diserahkan ke nyala-nyala neraka atau neraka, diserahkan ke dalam neraka untuk masuk ke dalam api yang bernyala-nyala. Nah itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, moral itu memang ya berhubungan dengan suara hati. Nah berikutnya hormatilah ibu bapakmu. Nah itu ya kita tahu bahwa karya cipta Tuhan itu melalui perantaraan ibu bapak kita. Makanya kita harus menghormati ibu bapak kita. Jadi perintah 1, 2, 3, dan 4 itu ya, kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, kita tidak menghormati Tuhan Allah. Sejahat apapun ibu bapakmu kan, ya memang mungkin ada yang ya bapaknya mungkin ya melakukan tindakan-tindakan yang salah. Tetapi itulah tadi, rahmat pengampunan diberikan kepada
manusia untuk menjadikan manusia itu kembali didamaikan. Allah lah yang mendamaikan, bukan kita yang mendamaikan, karena Kristus Yesus. Nah, berikutnya perintah kelima, ya kan, itu hubungan ya. Jangan membunuh, keenam jangan berzina, kedelapan jangan, ketujuh jangan mencuri, kedelapan jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia, kesembilan jangan ingin berbuat cabul, kesepuluh jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tak adil. Nah, itulah yang mengatur hubungan relasi kita. Ya, apa yang harus diperbuat oleh orang Katolik dalam situasi seperti itu? Dalam usaha untuk menyelidiki pentingnya suara hati, untuk menjelaskan berbagai dilema dan konflik yang bisa timbul, serta untuk memperluas kekayaan makna suara hati, teolog moral Timothy O'Connell menyarankan bahwa suara hati hendaknya dilihat dari 3 tingkat. Nah, ada 3 tingkat tuh suara hati. Nah, suara hati pertama atau suara hati ke-1. Tingkat pertama, suara hati mencerminkan penerimaan semua manusia atas tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Jadi itu suara hati tingkat pertama, menerima apa yang benar dan apa yang salah. Jadi mencerminkan penerimaan ya semua manusia atas tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Jadi tanggung jawab terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Nah, itu semua manusia memilikinya. Tetapi kembali lagi, apakah suara hati itu bisa menuntun diri kita? Kalau kita sering melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan dosa, suara hati kita akan tumpul. Suara hati kita bisa sesat. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan suatu kebajikan, melakukan kehendak Allah, suara hati kita menjadi tajam. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ingat itu. Tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Misalnya kalian berzina karena ingin pacar kalian tetap cinta. Ya, tidak akan hasilnya baik. Pasti akan hasilnya akan terjadi yang namanya kerusakan-kerusakan moral. Ya. Apalagi bagi ya kaum perempuan. Akan terjadi kehamilan. Nah, kalau terjadi kehamilan apa yang terjadi? Ya kan? Pasti minta tanggung jawabnya sulit sekali. Ya kan? Bahkan yang si laki-laki akan menghindar, bilang bukan anaknya lah. Ya kan? Kamu mungkin buat dengan orang lah. Oh, bermacam-macam, 1001 alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Makanya ya, karunia keperjakaan dan keperawanan itu dipertahankan oleh Gereja Katolik bukan hanya masalah tradisionalnya saja, tetapi untuk melindungi kemanusiaan dari laki-laki dan perempuan. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan baik adanya, sehingga itu harus menjadi pegangan dasar bagi kalian, moral dasar bagi kalian untuk hidup, ya kan, di kota besar seperti kota Pontianak ini. Jangan kelewat batas, ya kan, terutama kaum perempuan. Kaum perempuan itu bisa hamil, laki-laki bisa menghamili. Nah, itu penting. Makanya pendampingan orang muda seperti ini mesti dilakukan. Tetapi yang ikut ya begini-beginilah jumlahnya. Saya tidak tahu 2022-nya kemana. Pasti ada sih, tapi 1-2. Pengurusnya 23 orang. Ya kan, yang hadir baru berapa nih? Ya kan? Alasan tidak punya kuota, tidak punya ya sibuk, bingung juga ya. Ya kan? Apalagi kalau kita kumpulkan di sekretariat KMKUPB atau di satu tempat di KMKUPB, hujan lagi, yang datangnya pastilah sedikit. Nah, menggunakan Google Meet ini kan tidak ada saya minta untuk menghidupkan kameranya. Semuanya mematikan kameranya karena supaya kuotanya atau bisa melakukan aktivitas lain. Ya kan? Bisa sambil makan, kan lebih asik. Kontekstual, relevan. Kalian hanya mendengarkan suara, ya kan, memandang muka saya, ya kan. Nah, itu juga sulit sekali. Mengapa? Karena kita tidak mau mengasah moral kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itu. Maka benar bahwa ada banyak gagasan tentang apa itu kebenaran, tetapi karena masalah-masalah kemanusiaan yang harus kita temukan dengan
keluhuran kemanusiaan kita, apakah sesungguhnya yang disebut baik dalam realitas nyata di tengah situasi hidup kita? Nah itu, sesuatu yang baik. Yesus katakan kamu, ya kan, mengatakan aku baik. Nah, Yesus ingin mengatakan apa, ya kan? Itu hanya sekedar pujian saja, sanjungan saja kepada Yesus. Yesus tidak menyukai hal-hal yang jahat dalam hidup manusia. Kita ini kan sering munafik atau fasik, ya kan? Jangan begini, nanti begitu. Atau orang fasik ini kan suka mencontohkan orang, ya kan? Menurut pengalaman saya begini begitu, tapi dia sendiri melakukannya terus menerus, ya kan? Mohon maaf, misalnya jangan narkoba, tapi dia narkoba, ya kan? Jangan prisek, tapi dia priseks, ya kan? Jangan bergaul bebas, tapi dia bergaul bebas. Ayo kerjakan tugas, tapi dia suruh orang. Nah itu. Jadi hati-hati saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Maka standar moralnya tinggi, Yesus katakan pada bacaan hari ini. Kalau yang membaca bacaan hari ini ya, jelas. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Itu harus dipahami. Dunia ini sementara. Saya senang ada suatu mobil, ya mobil pick up. Dia tulis di belakangnya, ya kan? Dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Ya memang betul. Jadi baru berapa tahun lah kita misalnya tinggal di dunia ini kan? Tetapi akhirat itu adalah selamanya, forever. Ya kan? Nah, tetapi itu harus dipahami. Maka suara hati tingkat yang pertama ini ya terus ya kan bertanya-tanya. Tingkat pertama, suara hati tidak mempengaruhi kepuasan diri, tetapi secara kontinu menegur masing-masing orang melalui perbuatan yang bertanggung jawab. Salah tuh kalau kamu cium pacarmu tuh, tak benar tuh, cabul tuh. Ya kalau kamu mendengarnya, kamu akan menghindarkan kesalahan dari dosa-dosa cabul yang lain. Tetapi kalau tidak, ya kan, suara hatimu tumpul dan tidak akan mampu untuk mengingatkan kamu tentang suatu kebenaran. Nah, jadi jelas di situ, continue menegur masing-masing orang melalui perbuatan yang bertanggung jawab untuk mencari moral dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Jadi kita kuliah di UPB, mahasiswa Katolik di mana-mana, ya kan? Dari berbagai macam penjuru daerah. Tujuan kita kuliah kan mendapat prestasi dan gelar. Gelarnya dapat, ya kan? Target waktu pendidikan 4 tahun, kemudian nilainya juga baik. Jangan nilainya kurang. Karena syarat administrasi itu melihat nilai IPK juga. Makanya jangan tidak mempersiapkan diri itu dengan baik, ya. Masa-masa UTS, UAS, ya belajarlah dengan sungguh. Sebenarnya belajar di kampus ini enak sebenarnya. Kalau kita ngambil 24 SKS kan kita harus belajar 24 jam 1 minggu. Makanya disebut sistem kredit semester. Ya begitu cara belajarnya. Untuk bisa mendapat nilai A itu kita harus tambah lagi. Karena kan ada 40%. Jadi kalau satu mata kuliah 2 SKS itu berarti wajib belajar itu 2 jam. Itu nilai baru C. Kalau mau B, kalikan lagi. Ya kan, kalikan lagi. Kalikan 3, berarti berapa? Ya kan? Kita harus belajar. Ya. Kalau nilai C itu saja itu harus kalikan 2, 4 jam. Berarti kalau nilai B itu kalikan 3, 6 jam. Kalau nilai A itu harus 8 jam. Mungkin banyak yang tidak paham tuh. Makanya disebut sistem kredit semester tuh. Ada jam-jam belajarnya penting dan wajib. Cara belajarnya bukan hanya textbook, menghafal, tetapi juga mengerjakan soal-soal. Ya juga mencatat kembali ya kan apa yang disampaikan dosen. Kalau kita kuliah itu ya kan harus tahu. Ya kan, tidur jam 4, bangun jam 5. Itu prinsip. Jadi makanya liburnya tuh panjang. Karena liburnya itu untuk kita istirahat. Ya kan? Terkadang banyak mahasiswa tuh salah. Libur tuh dianggapnya untuk kegiatan banyak macam-macam, ya kan?
Padahal itu adalah beban kita karena kita sudah capek. Maka kuliah itu palinglah efektif 4 bulan ya kan. Ya 4 bulan lah, rata-rata 5 bulan lah. Ya. Nah, sisanya itu pasti libur itu ya sekitar 2 bulan. Ya karena memang ada hal-hal, ya tidak hanya belajar mata kuliah saja, banyak belajar hal organisasi dan sebagainya. Dan itu harus dipahami.